Itu persoalannya. Sehingga ketika ada orang-orang Islam datang pada Nabi, qalu aslamna, mereka mengatakan kami, wa qalu amanna, kami telah beriman. Oleh Nabi ditegur, bal qulu aslamna, katakanlah kamu telah berislam. Kamu belum beriman, baru berislam. Kenapa demikian? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Mereka baru muslim, belum mukmin. Jadi artinya bahwa persaudaraan Islam ini, kembali lagi pertanyaannya, apakah terjadi? Allah menjanjikan persaudaraan antar mukmin. Kalau mukmin, ya siapa saja yang percaya pada Tuhan itu Maha Esa, ya dia sudah beriman. Nah, tetapi ada dua persyaratannya, di samping percaya kepada Tuhan, percaya kepada Nabi Muhammad. Jadi iman itu kepada Allah sebagai substansi daripada keimanan alam itu kepada Allah, tapi substansi keislaman seseorang adalah beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu beda preferensinya. Saya kira mungkin begitulah kira-kira. Jadi yang saya maksudkan bahwa nanti yang sejatinya kita ini seperti apa, saya kira selamanya kita tidak akan pernah sepakat untuk mengetahui apa sejatinya persoalan apapun juga, karena itu yang paling substantif sekali. Mengapa? Karena keterbatas kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tidak ada orang yang bisa melihat dari seluruh sudut pandang. Yang muhitum bikulli syai', yang meliputi semua sudut pandang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kita menggunakan logika kita, maka kita selalu akan berbeda dengan siapapun. Dalam masalah moral, saya moral saja, kita tidak sepakat. Moral itu dari mana sumbernya? Dari budaya, dari agama. Nah, kemudian agamanya, ya kan gitu. Sehingga kita sendiri dalam membangun persaudaraan umat manusia sendiri juga ada sekat-sekat yang moralitas bagaimana. Ada orang membuat tempat ibadah, oleh karena mazhabnya berbeda, dimusuhi, dihalang-halangi. Ya entah Syiah, entah apa ya gitu kan, dihalang-halangi. Atau juga orang beribadah untuk menyembah Tuhannya, karena agamanya berbeda, itu dihalangi dan dimusuhi. Sehingga yang mana yang moral yang ini? Saya kira itu kita tidak akan selesai berbicaranya. Pada akhirnya kita mencari, yuk bareng-bareng dengan saya mencari apa yang dimaksudkan dengan yang sejatinya itu. Saya kira, tetapi nanti begini, pada akhirnya ada pesan dari seorang sufi, apabila engkau sudah mengetahui sejatinya Tuhanmu dan sejatinya dirimu, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Wal yatalataf wal yusyirana bil ada untuk dirimu saja, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Karena pada saat kita menceritakan, kita tahu, kita akan disebut kafir. Kalau kita bilang tidak tahu, kita disebutnya musyrik. Jadi serba sulit pada akhirnya. Jadi apa sejatinya sebenarnya ya? Ya bila untuk diri kita sendiri dan tidak bisa diceritakan pada orang lain. Dan situlah sumpah mereka, lebih baik bocor mulut daripada bocor lebih baik bocor mulut daripada bocor mulut. Nanti yang terjadi adalah nasibnya seperti halal, seperti saksi Jenar dan lain-lain semacam itu. Itu persoalan. Kita kembali lagi bahwa selagi kita masih berbicara di lingkaran terluar dalam hal syariat, kita pasti bertengkar. Dan masuk lingkaran lebih dalam lagi, akidah, masih bertengkar, saling bunuh-membunuh. Kita masuk ke lingkaran yang paling dalam lagi, akhlak, kita juga masih bertengkar, saling bunuh-membunuh. Baru kita selesai akan menjadi bersaudara. Kalau kita pada titik tengah, yaitu cinta. Terima kasih. Ya, luar biasa.